Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nanin Aulia, kelas A4 PAI Angkatan 22, dengan nomor induk mahasiswa 22210101061. Tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dosen Bahrul Munib SHI MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen peserta didik di sekolah. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik atau yang sering disebut manajemen kesiswaan merupakan proses mengelola segala hal yang berkaitan dengan siswa. Hal ini mencakup mulai dari perencanaan, penerimaan siswa baru, pendampingan, dan pembinaan selama mereka menjalani masa belajar di sekolah hingga mereka lulus. Semua ini dilakukan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung agar proses belajar mengajar bisa berjalan secara efektif. Dalam praktiknya, manajemen ini juga mencakup pengembangan potensi siswa baik di bidang akademik maupun non-akademik. Sekolah berperan penting dalam membantu siswa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki karakter yang baik. Selain itu, pengelolaan data siswa secara rapi juga menjadi bagian penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dengan manajemen kesiswaan yang baik, sekolah dapat menciptakan iklim belajar yang positif dan berkelanjutan. Setiap peserta didik memiliki potensi yang unik dan cara belajar yang berbeda-beda. Agar mereka bisa berkembang secara maksimal, hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, memberikan perhatian sesuai kebutuhan, serta membimbing mereka dengan pendekatan yang tepat. Dengan dukungan yang tepat pula, peserta didik akan lebih mudah mencapai hasil belajar yang sesuai dengan harapan, mampu tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri serta lebih baik. Maka dari itu, manajemen peserta didik dapat dipahami sebagai suatu proses yang mencakup seluruh upaya pengelolaan dan pengaturan terhadap aktivitas yang melibatkan siswa, mulai dari awal mereka diterima di sekolah tersebut hingga mereka dinyatakan lulus. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing. Dalam pelaksanaannya, lembaga pendidikan berperan sebagai fasilitator yang merancang, menyelenggarakan, dan mengarahkan berbagai program pembelajaran yang terstruktur dan sistematis agar sejalan dengan kemampuan lembaga serta visi pendidikan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, peserta didik bukan hanya menjadi objek dalam proses pendidikan, tetapi juga subjek yang perlu dikelola secara holistik agar mereka dapat berkembang secara maksimal, baik dari segi intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Setiap kegiatan yang disusun oleh sekolah atau lembaga pendidikan dirancang untuk membentuk lingkungan belajar yang kondusif, yang mampu menstimulasi perkembangan karakter, kecerdasan, keterampilan, dan nilai kehidupan peserta didik secara menyeluruh. Tujuan akhir dari pengelolaan ini tentu saja tidak lepas dari cita-cita besar pendidikan nasional, yaitu membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral. Pendidikan di Indonesia diarahkan agar mampu melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, menguasai ilmu pengetahuan, memiliki kemampuan yang mumpuni, berpikir kreatif, serta mampu berdiri secara mandiri. Selain itu, peserta didik diharapkan tumbuh menjadi warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini ruang lingkup manajemen peserta didik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan. Dalam perencanaan ini, kita dapat mengartikan bahwasanya proses berpikir secara matang tentang apa yang harus dilakukan di masa yang akan mendatang. Ini bukan sekedar menebak-nebak, tetapi lebih pada menyusun langkah-langkah yang terarah agar tujuan tertentu bisa tercapai dengan baik. Dalam dunia pendidikan, perencanaan memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan peserta didik. Perencanaan peserta didik adalah sebuah proses yang melibatkan pemikiran dan persiapan terhadap apa saja yang dibutuhkan siswa selama perjalanan mereka di dunia pendidikan. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari saat siswa akan mulai menempuh pendidikan di sekolah, hingga mereka bersiap untuk meninggalkan sekolah dan melangkah ke jenjang berikutnya. Dan proses ini tidak hanya melibatkan penentuan tujuan belajar, tetapi juga mencakup strategi pembelajaran, pengembangan potensi siswa, hingga bagaimana sekolah dapat mendukung siswa dalam meraih cita-cita mereka.
Dengan kata lain, perencanaan peserta didik bukan hanya soal administrasi atau jadwal belajar, tetapi juga soal bagaimana cara menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi setiap individu. Ruang lingkup yang kedua yaitu pengembangan. Dalam proses mendidik dan mengembangkan siswa, terdapat dua langkah yang utama. Hal ini menjadi dasar dari semua kegiatan pendidikan. Langkah pertama adalah proses penempatan siswa, dan setelah itu dilanjutkan dengan berbagai kegiatan pembinaan serta pengembangan potensi mereka. Kedua tahap ini sangat penting karena berfungsi sebagai fondasi agar siswa bisa tumbuh dan belajar secara maksimal sesuai dengan karakter, kemampuan, dan kebutuhannya masing-masing. Lalu ruang lingkup yang ketiga yaitu evaluasi. Penilaian terhadap peserta didik sangat bergantung pada kesiapan sekolah atau lembaga pendidikan, terutama dalam hal ketersediaan sarana dan prasarananya. Sarana ini mencakup berbagai alat seperti ruang kelas, perangkat teknologi seperti komputer dan internet, serta alat-alat tulis dan bahan ajar yang memadai. Jika semua fasilitas ini tersedia dan dalam kondisi baik, maka proses pembelajaran dan penilaian terhadap siswa akan berjalan lebih lancar. Sebaliknya, jika fasilitas tidak lengkap atau tidak memadai, maka proses evaluasi bisa terganggu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip dan prosedur manajemen peserta didik. Prinsip itu pada dasarnya adalah hal yang harus dijadikan pegangan saat menjalankan tugas. Apabila suatu hal tidak lagi dijadikan pedoman, maka sebenarnya itu sudah tidak bisa disebut prinsip. Dalam konteks manajemen peserta didik, artinya adalah bahwa untuk mengelola peserta didik dengan baik, prinsip-prinsip yang akan dijelaskan berikut ini harus benar-benar dijadikan acuan dan tidak boleh diabaikan. Tanpa pedoman yang jelas, proses pengelolaan bisa menjadi tidak terarah dan tidak konsisten. Oleh karena itu, memegang teguh prinsip-prinsip menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan terstruktur. Prinsip manajemen peserta didik diantaranya yaitu yang pertama ada manajemen peserta didik adalah bagian yang penting dari manajemen sekolah secara keseluruhan. Jadi, segala upaya dalam mengelola peserta didik harus sejalan dengan tujuan utama sekolah. Yang kedua yaitu semua kegiatan yang berkaitan dengan manajemen peserta didik, baik yang ringan maupun berat, yang disukai ataupun tidak oleh siswa, harus tetap punya nilai pendidikan. Tujuannya tetap satu, yaitu mendidik mereka, bukan untuk hal lain. Yang ketiga yaitu saat menjalankan program manajemen peserta didik, semua langkah yang diambil harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Yang keempat, manajemen peserta didik sebaiknya menjadi wadah untuk menyatukan siswa yang datang dari berbagai latar belakang. Yang kelima, kegiatan dalam manajemen peserta didik pada dasarnya adalah bentuk dari proses membimbing mereka. Dan yang keenam yaitu, salah satu tujuan penting dari manajemen peserta didik adalah mendorong mereka untuk mandiri. Kemandirian ini akan sangat berguna tidak hanya selama mereka bersekolah, tapi juga saat mereka sudah masuk ke masyarakat. Selanjutnya yaitu semua kegiatan dalam manajemen peserta didik harus punya manfaat nyata bagi kehidupan siswa, baik selama mereka di sekolah maupun untuk masa depan mereka. Selanjutnya yaitu perhatian terhadap kesejahteraan siswa, karena siswa yang merasa senang dan sejahtera akan lebih mudah belajar dan semangat untuk mengembangkan dirinya. Dan yang terakhir, prinsip dari manajemen peserta didik yaitu dalam mengelola peserta didik, sekolah perlu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terarah. Semua itu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya, baik manusia, alam, maupun lainnya, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu model manajemen peserta didik. Dalam dunia pendidikan, peserta didik merupakan elemen utama yang harus dikelola dengan baik agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, berikut ini beberapa model manajemen peserta didik di sekolah. Yang pertama yaitu ada model pengembangan. Nah, pengembangan peserta didik ini merupakan proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang secara bertahap. Perubahan ini tidak hanya terlihat dari fisik saja, tetapi juga meliputi perkembangan cara berpikir, perasaan, dan kemampuan bersosialisasi. Yang kedua, model preventif atau pencegahan. Preventif berarti langkah yang dilakukan oleh guru untuk mencegah terjadinya masalah saat proses belajar mengajar berlangsung. Artinya, seorang guru perlu mendeteksi sejak dini jika ada tanda-tanda yang bisa mengganggu jalannya pembelajaran. Dengan langkah pencegahan ini, suasana kelas bisa tetap kondusif dan nyaman untuk belajar. Guru tidak perlu menunggu sampai masalah terjadi.
tapi bisa langsung mengambil tindakan sebelum gangguan muncul. Pendekatan ini juga membantu siswa belajar untuk disiplin dan bertanggung jawab sejak awal. Nah, agar bisa melakukan pencegahan ini dengan baik, guru perlu memiliki beberapa kemampuan atau sikap yang harus dilakukan, yaitu yang pertama ada tanggap atau peka. Guru harus bisa merespon jika melihat ada perilaku siswa yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Contohnya, ketika guru melihat ada siswa yang mulai sering datang terlambat, guru harus langsung bertindak, misalnya dengan menegur secara baik-baik. Nah, jika dibiarkan, siswa bisa merasa tidak apa-apa datang terlambat. Dan itu bisa menjadi kebiasaan yang mengganggu. Dengan pendekatan preventif, guru segera mengingatkan agar siswa tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua yaitu memberikan perhatian. Guru juga perlu mengamati dan menanggapi perilaku siswa. Ketika guru menegur siswa yang datang terlambat, siswa akan merasa lebih diperhatikan. Rasa diperhatikan ini bisa membuat siswa lebih termotivasi untuk memperbaiki perilakunya dan tidak datang terlambat lagi. Model yang ketiga yaitu model partisipatif. Nah, pada tahap perencanaan dalam proses pembelajaran, peserta didik dilibatkan secara aktif untuk menentukan apa saja yang mereka butuhkan dalam belajar. Mereka diajak berdiskusi mengenai masalah yang sedang dihadapi, serta memilih masalah mana yang paling penting untuk segera diselesaikan. Selain itu, mereka juga menilai sumber daya yang tersedia seperti fasilitas, waktu, ataupun keahlian yang dimiliki. Dan mereka akan mencari tahu potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar. Namun tidak hanya itu, mereka juga diajak memikirkan hambatan apa saja yang muncul agar dapat diantisipasi sejak awal. Selanjutnya yaitu pembuatan keputusan yang efektif di era kontemporer. Di zaman sekarang, keputusan yang baik bukan hanya dinilai dari hasil akhirnya, tapi juga dari proses di baliknya. Seberapa terbuka kita terhadap masukan, seberapa bijak kita menimbang resiko, dan seberapa besar perhatian kita terhadap dampak jangka panjang, baik secara etis maupun berkelanjutan. Maka kemampuan untuk berpikir kritis, bekerja sama dengan orang lain, serta belajar dari kesalahan menjadi elemen kunci dalam menciptakan keputusan yang tidak hanya efektif, tapi juga relevan dan bermakna dalam kehidupan nyata. Berikut ini pembuatan keputusan yang efektif di era kontemporer. Yang pertama ada identifikasi tujuan. Jadi, sebelum Anda membuat keputusan penting, pastikan untuk benar-benar memahami apa yang Anda ingin capai. Menyadari tujuan Anda secara jelas sangatlah penting, karena ini akan memberikan arah dan membantu Anda untuk fokus pada pilihan-pilihan yang relevan. Ketika Anda memiliki lebih dari satu tujuan, cobalah untuk mengurutkannya berdasarkan tingkat kepentingannya. Dengan begitu, Anda bisa lebih mudah menilai dan memilih langkah yang akan membawa Anda lebih dekat dengan pencapaian tujuan utama. Proses ini memungkinkan Anda untuk membuat keputusan yang lebih matang, terarah, dan lebih bijak. Karena setiap keputusan yang diambil didasarkan pada prioritas yang jelas dan terstruktur. Lalu yang kedua ada kumpulkan informasi. Jadi mengumpulkan informasi dari sumber yang kredibel dan relevan sangat penting untuk membuat keputusan yang baik. Selain itu, penting untuk selalu menganalisis informasi secara kritis dan membandingkan berbagai sudut pandang agar bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Keputusan yang bijak berasal dari pemahaman yang mendalam terhadap berbagai informasi yang ada. Memiliki kemampuan untuk membedakan antara informasi yang valid dan yang tidak sah juga sangat penting di era digital ini. Dalam mengambil keputusan, jangan hanya mengandalkan satu sumber, tetapi coba untuk mencari referensi dari berbagai sudut pandang. Dengan cara ini, Anda dapat meminimalkan bias dan membuat keputusan yang lebih objektif dan informatif. Yang ketiga yaitu pertimbangkan opsi. Dalam hidup kita, seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan yang memerlukan pertimbangan matang. Penting sekali untuk meluangkan waktu guna merenungkan semua kemungkinan yang ada tanpa membatasi diri pada opsi yang sudah dikenal. Dengan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif, kita dapat membuat keputusan yang membantu melihat gambaran secara lebih jelas, berpikir analitis, dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan akan memperluas pandangan Anda. Mendapatkan pendapat yang berbeda juga dapat memberikan wawasan baru. Dengan demikian,
Proses pengambilan keputusan yang cermat akan membawa Anda pada pilihan yang lebih tepat dan memuaskan. Lalu yang keempat, ada pertimbangkan konsekuensi. Nah, setiap keputusan yang kita buat, besar atau kecil, akan membawa dampak yang mempengaruhi hidup kita. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan matang setiap pilihan yang ada. Lalu yang kelima, ada percayai insting. Intuisi sering dianggap sebagai suara hati yang memberikan petunjuk tanpa kata-kata, membantu kita dalam pengambilan keputusan. Meskipun berpikir rasional itu penting, jangan abaikan firasat pertama yang kalian pikirkan. Perasaan pertama bisa menjadi petunjuk berharga. Mendengarkan insting itu dapat membantu membuat keputusan yang lebih baik. Intuisi adalah kemampuan alami yang dimiliki setiap individu untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh dirinya, meskipun tidak selalu dapat dijelaskan dengan logis. Intuisi sering memberikan wawasan yang berguna. Oleh karena itu, penting untuk mempercayai dan mendengarkan suara hati Anda saat membuat keputusan. Lalu yang keenam yaitu meminta saran. Mendengarkan pendapat orang lain lebih dari sekedar bentuk sopan santun, karena hal ini membuka peluang untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman kita. Dalam proses pengambilan keputusan yang efektif, terutama di era kontemporer yang penuh dengan informasi yang cepat dan dinamis, mendengarkan secara aktif menjadi kunci untuk memperoleh perspektif yang lebih luas. Dengan berbagai pandangan yang berbeda, kita dapat menemukan solusi yang lebih holistik dan menghindari kesalahan akibat pemikiran yang terbatas. Namun, penting untuk memilih sumber pendapat yang dapat dipercaya dan memiliki pengetahuan relevan di bidang tertentu. Lalu yang ketujuh yaitu istirahat dan tenang. Jadi ketika dihadapkan pada situasi yang penuh tekanan, penting untuk kita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Memberi diri waktu untuk bernafas dan menjernihkan pikiran dapat membantu menghindari keputusan impulsif yang mungkin disesali di kemudian hari. Stres yang berlebihan dapat mengaburkan penilaian dan mengurangi kemampuan untuk berpikir logis. Oleh karena itu, mengambil jeda sejenak untuk menenangkan diri dapat memberikan perspektif baru dan memungkinkan evaluasi yang lebih objektif terhadap situasi. Dengan pikiran yang lebih tenang, kita dapat mempertimbangkan berbagai opsi dan konsekuensi dengan lebih bijaksana. Keputusan yang diambil dalam keadaan emosi yang stabil cenderung lebih akurat dan sesuai dengan tujuan jangka panjang. Ingatlah bahwa tidak semua keputusan harus diambil segera. Kadang-kadang menunggu adalah langkah terbaik untuk mencapai hasil yang optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.